Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi tentang masalah lingkungan, yaitu krisis banjir di Indonesia. Dengan teman-teman saya, ada Hilal Arasy Alpapa, Fikri Ramadan, Evan Wirapratama, Bayu Mubarok, dan Muhammad Rifki Maulana. Yang pertama ada anatomi masalah, mengapa negeri kepulauan dengan kekayaan alam luar biasa ini terus didera siklus banjir dan yang kian parah setiap tahun. Mari kita bedah akar masalah ekologis utamanya. Terus yang kedua ada alih fungsi lahan dan deforestasi, hilangnya spons alami bumi, penebangan hutan skala besar untuk perkebunan monokultur, pertambangan, dan ekspansi wilayah. Industri telah merusak ekosistem hutan hujan tropis Indonesia secara masif. Tanpa akar pohon yang mengikat air tanah, daya infiltrasi tanah turun drastis. Air hujan mengalir bebas di permukaan dan langsung menuju sungai tanpa ada penyerapan alami. Hal ini melipat gandakan debit air limpasan permukaan seketika saat hujan ekstrim terjadi. Nah, oke di sini saya ingin meneruskan teman saya Dimas. Lanjut ke kerusakan daerah aliran sungai. Yang satu, ada erosi parah di wilayah pegunungan dan pembukitan hulu akibat pembukaan hutan memicu aliran lumpur ke badan sungai. Tanah kehilangan kapasitas retensi airnya secara permanen. Yang kedua, sedia meditasi dan pendangkalan hilir. Lumpur hasil erosi hulu menumpuk di dasar sungai hilir, menyebabkan pendangkalan ekstrim kapasitas tampung debit air sungai menyusut hingga bawah batas aman. Bisa dilanjut, moderator? Nah, selanjutnya, itu maaf kursornya ke pinggir. Sumbatan sampah dan drainase buruk. Yang satu, kebiasaan membuang sampah domestik dan plastik ke saluran air, menyumbat pintu air, serta menyumbat aliran sungai utama perkotaan secara konstan. Yang kedua ada drainase terbatas. Sistem drainase kota yang sempit, tidak terintegrasi, dan dipenuhi oleh sedimentasi lumpur yang jarang dikeruk secara berkala. Yang ketiga ada semenisasi masif. Konstruksi gedung dan jalan beton menutup pori-pori tanah. Hilangnya ruang terbuka hijau atau RTH menyisakan air hujan tergenang di permukaan jalan raya. Terima kasih. Sekian mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya dengan materi selanjutnya. Bentar. Selanjutnya di sini ada krisis penurunan permukaan tanah dengan 20 cm per tahun dengan penurunannya. Eksploitasi air tanah secara masif oleh sektor industri dan perumahan. Perumahan padat ditambah beban bangunan tertingkat tinggi menyebabkan daratan di pesisir utara Jawa di utara Jawa turun dengan laju mengkhawatirkan. Ketika permukaan daratan menjadi lebih rendah dari permukaan laut, banjir, pasang air laut, banjir rob tidak dapat dihindari dan terus mengenai pemukiman pantai. Dan di sini selanjutnya, provinsi terdampak terpapar, yang di mana terparah, yang di mana yang terparah itu ada di Jawa Tengah dengan 106 kejadian dan Jawa Barat 82 kejadian, Jawa Timur 81 kejadian, Sumatera Selatan 33 kejadian, Sulawesi Selatan 32 kejadian. Dengan beberapa eh, persen di sini yang begitu sangat parah yaitu di Jawa Tengah. Baik, selanjutnya di sini saya akan lempar ke teman saya. Dampak dan solusi nyata, banjir tidak hanya
menyisakan genangan air kotor. Dampak yang ditimbulkan merusak tatanan sosial, ekonomi, hingga kesehatan publik. Bagaimana kita harus berbenah? Boleh dilanjut? Ini adalah dampak sistematik bencana banjir, kerusakan sosial ekonomi, evaluasi massal warga, kehilangan tempat tinggal, serta terhenti total denyut aktivitas ekonomi lokal. Dan di sini ada pencemaran lingkungan, hanyutnya limbah padat dan cair menyebarkan polusi kimia serta merusak habitat ekosistem sungai perkotaan. Di sini juga ada krisis sanitasi kesehatan, meluasnya wabah pasca banjir seperti penyakit diare, leptospirosis, penyakit kulit, hingga krisis akses air minum. Baik, jadi pada kesimpulan Oke, ini, krisis jadi banjir di Indonesia, dampak ekologis dan solusi bencana banjir tahunan di Indonesia bukan sekedar fenomena alami akibat curah hujan tinggi, melainkan sebuah bencana ekologis akibat aktivitas manusia antar porogenik disaster yang saling berkaitan dari hulu hingga hilir. Oke, terima kasih semuanya. Sekarang kita lanjut dari hasil video dari kita. Di lingkungan yang tenang ini, sungai menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Namun, di tengah ketenangan itu, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele mulai terjadi. Ah, cuma satu kantong plastik. Sampah yang terbawa arus perlahan memenuhi sungai dan menghambat aliran air saat hujan deras turun. Saat banjir datang, masyarakat baru menyadari akibat dari perbuatannya. Jika kita tidak membuang sampah ke sungai, mungkin banjir ini tidak akan terjadi. Kini masyarakat mulai menjaga dan membersihkan sungai bersama-sama. Ingat, sungai bukan tempat sampah, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu hasil dari video kami. Terima kasih.